Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang harmonis kewajiban dari hak negara maupun warga negara. Nah, adalah kuasa untuk melakukan atau menerapkan sesuatu yang dimana dilakukan oleh orang tertentu tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Nah, pada dasarnya prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya tidak dapat diberikan oleh orang lain dan dapat dituntut oleh orang yang berkepentingan. Kemudian hak dan kewajiban negara merupakan wujud dan hubungan yang warga negara dengan negara, di mana bersifat timbal balik. Kenapa timbal balik? Karena warga negara membutuhkan negara, sedangkan negara membutuhkan warga negara. Kemudian hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia. Sehingga hak dan kewajiban mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen dan perubahan undang-undang yang menyertainya. Dan jaminan akan hak dan kewajiban negara maupun warga negara dengan segala dinamika diupayakan berdampak pada terpenuhnya keseimbangan harmonis antara hak dan kewajiban warga negara maupun negara. Ya, demikian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalid Ibroli. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencangkup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Hal ini tertera dalam pasal 35 ayat 3, kewarganegaraan adalah pendidikan mencangkup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta atas tanah air. Terima kasih. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar dan cita-cita rakyat, juga asas-asas ideologi negara. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas mengenai urgensi konstitusi sosial politik dan kultural yang ada di Indonesia dan penegakan hukum yang berkeadilan. Saya akan menyinggung sedikit tentang konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, mungkin di lingkungan masyarakat pernah kita mendengar adanya hukum. Mungkin jawaban dari teman-teman mungkin ada yang bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa hukum adalah itu dia bersifat mengatur, menata, dan dia bersifat dan mengatur untuk menata tatanan nilai-nilai masyarakat yang ada di kehidupan sosial, yang ada di kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan adanya hukum maka sistem masyarakat dan sistem pemerintahan yang ada di negara atau di negeri itu dia akan aman dan akan baik-baik saja. Sebagaimana dalam saya meminjam pemikirannya Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, dia mengatakan bahwa manusia adalah homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Di sini dia makna dari homo homini lupus itu mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Artinya manusia memiliki hawa nafsu yang berbeda-beda. Hawa nafsu itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Karena hawa nafsu itu maka dibutuhkanlah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Perkenalkan, saya Cici Sangaji dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
kebangsaan yang diaman sumber daya perairan. Oke, hak adalah di sini saya akan berbicara tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak manapun yang dapat dituntut secara paksa olehnya. Ya, di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban manusia. Pertama, ada beberapa konsep yang harus kita pahami tentang hak dan kewajiban manusia. Di dalam itu ada konsep-konsep yang di dalamnya ada konsep kewarganegaraan. Berbicara mengenai kewarganegaraan, setiap orang punya hak dan kewajiban masing-masing. Bagaimana kita mengimplementasikan kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, ya saya pahami dari bacaan ini, kewajiban kita bagaimana kita sebagai kalangan mahasiswa, terkhususnya mahasiswa, kita memahami kewajiban kita dalam berpendapat. Di mana juga ada kewajiban hak dan kewajiban negara. Negara juga mempunyai kewajiban, tapi kita sebagai manusia juga kita mempunyai hak untuk mengutarakan pendapat kita. Bagaimana negara terbentuk dalam undang-undang dasar yang terimplementasi dalam dua bagian, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dalamnya Pancasila terdapat nilai-nilai dan norma. Untuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari mengandung nilai dan norma kita. Bagaimana kita sebagai manusia, cara hidup kita, cara mengimplementasikan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan undang-undang yang tertera dalam undang-undang dan sebagai konstitusional Pancasila. Untuk itu, cara kita dalam hubungan menjalin kebersamaan dan dalam negara ini, kita sebagai warga negara, terkhususnya kita sebagai kalangan mahasiswa, kita harus jeli dalam melihat hal itu. Terima kasih. Tentang identitas nasional. Identitas nasional terbagi atas dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan nasional berarti kelompok-kelompok atau pengelompokan yang berdasar atas ras, agama, suku, dan bahasa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan jati diri, ciri-ciri, atau karakteristik yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional terbentuk dari beberapa faktor, yaitu primordial, sakral, tokoh Bhinneka Tunggal Ika, dan sejarah. Identitas nasional menunjuk pada identitas yang bersifat nasional saja. Kita membahas tentang bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya belajar tentang keindonesiaan. Bagaimana untuk menjadi kepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berisikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa berpikir kritis, analisis, dan mempersiapkan hidup demokratis dalam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri. Sedangkan kewarganegaraan berarti hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak dasar warga negara. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Yang ketiga, secara politis yang menunjukkan tentang identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan Indonesia, bahasa nasional, lagu bendera pusaka merah putih yang menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia itu sendiri. Nah, identitas nasional Indonesia sangatlah penting bagi bangsa itu sendiri. Yang pertama untuk menunjukkan jati diri, ciri-ciri dan karakteristik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, mampu kelangsungan bangsa Indonesia dan mempersatukan setiap warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, kewibawaan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai identitas nasional. Terima kasih. Penegakan hukum yang berkeadilan. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ini. Ialah melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ini. Ialah melaksanakan penerbitan dan keamanan dan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di dalam masyarakat ini. Maka para aparatur penegak hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, maka pembangunan hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mempunyai tugas antara lain adalah lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri. Sedangkan kewarganegaraan berarti hal ihwal yang berhubungan dengan keluarga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki potensi positif dan dapat dimanfaatkan sebagai kesejahteraan negara. Berbicara tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan antara negara dan warga negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara sehingga memiliki keselarasan dan keserasian di dalam suatu negara. Integrasi memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama integrasi wilayah, integrasi bangsa, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis yang mencakup kebebasan dan persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan untuk menahan diri di kalangan mahasiswa. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 ayat 3 juga mewajibkan di mata kuliah kewarganegaraan disampaikan di perguruan tinggi. Oke, sekian, terima kasih. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam arti sempit dan luas. Konstitusi dalam arti sempit merupakan seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Di sini saya akan
menjelaskan sedikit tentang integrasi nasional, di mana yang kita ketahui bahwa integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi suatu tempat dalam penyeluruhan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan sesuatu yang mencakup sesuatu yang lebih utuh. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian atau elemen yang terpisah dari suatu masyarakat yang menjadi suatu kesatuan yang lebih utuh.